Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Besar Anugerah-Mu. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah itu menjadi kebenaran bagi kami Tuhan. Ajar kami juga untuk duduk diam dan juga mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan Mr. Rudy di renungan hari ini. Anak-anak, pada hari ini Mr. Rudy mau bercerita firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Nah, karena ayat ini cukup panjang, Mr. akan membacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saja. Ya, dengan judul perikop, dosa dan hukuman akan ayat ke-1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat.
Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadi untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengupung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu." Amin. Buat firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini judulnya yaitu dosa akan. Nah, anak-anak, setiap pelanggaran mengakibatkan suatu hukuman, apalagi bila pelanggaran terhadap suatu perjanjian, maka hukumannya sudah sangat pasti jelas ya anak-anak. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, apa yang dialami seorang tokoh Alkitab yang bernama Akan adalah suatu pelajaran penting untuk kita semua, untuk direnungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita belajar ya dari seorang tokoh Alkitab, Akan. Nah, pada suatu hari setelah Musa mati, kepemimpinan bangsa Israel digantikan oleh seorang yang bernama Yosua. Nah, Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, suatu hari bangsa Israel pergi berperang melawan bangsa Yeriko, dan kemudian bangsa Israel mengalami kemenangan. Setelah bangsa Israel mengalami kemenangan, kemudian bangsa Israel mendapatkan barang-barang ya di kota dari bangsa Yeriko, mendapatkan emas, perak, tembaga, dan besi. Nah, keesokan harinya Yosua memerintahkan bangsa Israel berperang lagi. Nah, berperang melawan bangsa Ai. Tapi bangsa Israel mengalami kekalahan. Mengapa bangsa Israel mengalami kekalahan? Ya, dan bangsa Ai mengalami kemenangan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan berkata kepada Yosua, bangsa Israel mengalami kekalahan karena ada satu orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, besoknya Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu bernama Akan. Apa yang dilakukan oleh Akan? Mengapa Akan tidak taat kepada Tuhan? Nah, Akan sudah mengambil jubah serta mencuri perak dan emas, dan kemudian barang-barangnya itu disembunyikan oleh Akan di dalam kemahnya. Nah, akhirnya karena Akan melakukan sebuah kesalahan, nah lewat kesalahan itu Tuhan menghukum Akan. Nah, selanjutnya kemudian Tuhan berbicara lagi kepada Yosua. Tuhan memerintahkan Yosua untuk
menyerang bangsa Ai lagi. Nah, karena bangsa Ai waktu itu berperang melawan bangsa Israel, ya, bangsa Israel mengalami kekalahan. Nah, tapi Tuhan memerintahkan Yosua untuk pergi berperang melawan bangsa Ai lagi. Nah, akhirnya Yosua memilih prajurit-prajurit, ya, 3.000 orang prajurit, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang siap berperang. Nah, lalu para prajurit-prajurit Israel itu bersembunyi dan bersembunyi menyusun strategi, lalu bersiap-siap untuk menyerang bangsa Ai. Nah, pada waktu pagi hari, Raja negeri Ai memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang para prajurit Israel. Nah, ketika Raja negeri Ai ini memerintahkan prajurit-prajurit menyerang bangsa Israel berhasil, ya, bangsa Israel berhasil mengepung kota Ai, dan bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai. Nah, serta seluruh prajurit-prajurit kota Ai ditumpasnya, ya, dibunuhnya. Nah, akhirnya kota Ai dibakar habis oleh prajurit bangsa Israel, dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Nah, akhirnya sebagai ucapan syukur Yosua kepada Tuhan, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lewat cerita firman Tuhan pada hari ini, apa saja sih yang dapat kita pelajari dari tokoh Alkitab yang bernama Akan? Hal yang pertama yaitu ketidaktaatan adalah sebuah dosa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesombongan atau tinggi hati adalah sebuah dosa. Jadi kita belajar, ya, dari tokoh yang bernama Akan dan bangsa Israel, ya. Akan tidak taat kepada perintah Tuhan, dan bangsa Israel, ya, bangsa Israel merasa bisa dan merasa sanggup, ya. Bangsa Israel memandang rendah orang-orang kota Ai, ya, terlalu meremehkan orang-orang kota Ai, sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan. Nah, oleh karena itu kita belajar dari tokoh Akan dan orang Israel ini. Mari kita mulai belajar taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan dengan benar. Amin. Buat firman Tuhan, anak-anak. Nah, sebagai ayat penutup, Mister akan membacakan di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Ya, lewat ayat ini kita belajar, ya, Tuhan itu, ya, Tuhan itu tahu, ya, dan Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat. Nah, lewat firman Tuhan hari ini berkata bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, ya, artinya Tuhan bisa melihat di mana saja, ya. Waktu anak-anak ada di sekolah, waktu anak-anak ada di rumah, apa saja yang anak-anak perbuat, apa saja yang anak-anak lakukan, ya, baik itu perbuatan yang baik, baik itu perbuatan yang jahat, Tuhan itu melihat dan Tuhan itu maha tahu. Oleh karena itu, Mister ajak untuk semua anak-anak, mari kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.